Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kita akan membedah promo Cina lagi guys ya, karena view-nya lumayan kemarin ya. Jadi kita bedah lagi promo Cina di episode Smackdown yang disiarkan langsung dari Glasgow, Skotlandia. Di sini harapan kita memang tidak terjadi guys. Harapan saya terutama guys ya, dimana saya berharap Cina minggu ini tuh harusnya dia ngebahas tentang bagaimana dia alasan utama menerima ajakan The Rock untuk menjual jiwanya. Apakah seperti itu? Atau memang niatnya bukan menjual jiwa tapi ada hal lain? Itu nggak diungkap di sini guys. Kita hanya dapat further explanation, penjelasan lebih lanjut, penguatan motivasi, sama misi yang jelas untuk Cina di WrestleMania dan setelahnya guys ya. Kita dapat di sini. Nah, kita coba menelaah dia ngomong apa aja. Coba saya kasih opini terkait kalimat yang dia ucapkan. Saya langsung ngambil dari video YouTube WWE. Nanti saya potong di bagian-bagian yang kemungkinan copyright. Mudah-mudahan nggak copyright guys ya, biar semuanya bisa terreview guys ya. Lengkap kita review bedah promo John Cena. Cena masuk seperti biasa disambut dengan bu oleh penonton, tapi dalam hatinya penonton pasti senang guys ya dengan kedatangan John Cena. Kita coba skip hingga kalimat pertamanya John Cena guys ya, ketika dia disambut oleh penonton. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu yang merasuki pikiranmu? Dia bilang ke penonton. Dia coba kayak pura-pura nggak tahu penonton marah karena apa. Dia kayak ngasih tahu ke penonton, kayaknya kalian punya sesuatu yang mau disampaikan kepada saya. Ini memang ngarah ke apa yang Cena katakan minggu lalu guys ya, yang membuat orang banyak kaget, banyak yang membuat orang tambah marah dengan dirinya. Penonton pada teriak John, let's go Cena, Cena sucks. John Cena bereaksi dengan, kalian siap sekarang untuk melakukan hal terburuk yang bisa kalian lakukan kepada aku. Cena menganggap fans melakukan ini karena memang sudah tahu apa yang salah dari diri mereka. Sudah tahu apa yang sudah Cena sampaikan minggu lalu. Cena mengalihkan spotlight ke arah penonton. Jadi kan di mana Cena minggu lalu yang nyalain penonton, itu ngasih spotlight untuk yang penonton emang yang salah, fans yang salah. Cena yakin siapapun dari penonton tinggal dia tunjuk aja. Siapapun yang udah beli tiket bisa aja saya celak saat ini juga dan membuat mereka hancur. Semarah itu Cena sama fans karena dia minggu lalu sudah bisa mencela dan juga membalaskan dendamnya terhadap para fans yang selama ini menghardiknya. Tidak ada yang aman. Dia ungkap minggu lalu dia mencela anak kecil, yang mana itu bikin orang jadi rame ngebahas soal itu guys ya. Anak kecil yang jadi meme itu guys. Dan wajah anak kecil tuh jadi di mana-mana ada gara-gara dihina John Cena. WWE bahkan nge-posting itu. Semua orang menyukainya. Terus penonton lanjut, fuck you Cena guys. Dikasih mic sama Cena tuh. Ayo langsung aja kasih spotlight oleh Cena. Fuck you Cena, silahkan. Terus Cena mencoba membandingkan, membuat fans menjawab sendiri. Siapa yang lebih buruk? Saya yang selalu ngomong hal yang sebenarnya, atau kalian semua yang ide terbaiknya adalah menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata umpatan. Padahal kalianlah yang menonton dan mengulang nonton momen di mana Cena menghardik bocil tersebut, yang di mana-mana ada, dikomentarin oleh semua orang. Kalian kan yang senang akan hal itu. Cena nggak perlu menspesifikkan siapa aja orang-orang yang harus dia tunjuk, karena dia yakin semua orang yang ada di sini orang-orang buruk, semua orang-orang jahat semua. Ini kan kayak kasih tahu ke kita, dibanding Cena, semua fansnya jauh lebih jahat daripada Cena. Si fans ini yang memang benar-benar jahat sebenarnya. Orang jahat sebenarnya adalah semua fans ini. Karena di mana Cena menghardik bocil itu sekali, fans ngeramein hal itu. Fans ngomentarin di semua tempat, memviralkan hal itu, bahkan menonton-nontonnya ulang. Berarti fans yang lebih buruk. Cena menganggap seperti itu guys. Dan kalau kita pikir, bener juga guys. Kita menikmati bagaimana Cena menghardik bocil itu, dianggap Cena guys ya. Di saat Cena hanya mau menghardik bocil itu ya sekali itu aja. Who's worse? Jelas fans dan juga penonton. Malam ini John Cena berjanji fans akan membayar
apa yang selama ini fans lakukan kepada Cena. Fans akan membayar dengan apa yang Cena akan siapkan di promo kali ini. Dengan segala hal-hal kebencian yang dilontarkan oleh fans selama ini. Selama 25 tahun John Cena mendengarkan semua kebohongan dari para fans. Dan itu tidak membuang waktu John Cena untuk menjadi jahat seperti para fans. Dan dia paid attention. Dia mencoba memperhatikan hal-hal tersebut. Di tengah Cena ngomong, penonton teriak, "Shut the fuck up, guys." Dan ketika penonton marah, penonton menghardik Cena, penonton menghujat dan juga mengumpat ke Cena, itu selalu dikasih spotlight dengan Cena, guys. Cena selalu ngasih spotlight itu, kasih kesempatan fans berteriak, mengumpat seperti itu. Karena itu inti dari promonya. Karena itu membuat Cena jadi lebih mudah untuk membuktikan apa yang dia akan buktikan. Membuktikan apa yang seharusnya terlihat gitu. Makanya ketika dia ngomong, dia berhenti aja dulu biar terdengar jelas apa yang fans katakan. Itu bagian dari promo dia. Shut the fuck up, fuck you Cena, itu bagian dari promo Cena, guys. Nah, kata-kata "you make this so easy" diulanginya lagi. Sama seperti minggu lalu. Ini membuat Cena jadi lebih mudah untuk ngungkapin apa yang dia akan ungkapkan. Saat para fans mengumpat seperti itu, Cena memperhatikan secara seksama. Jadi Cena menekankan lagi, dengan apa yang fans lakukan selama ini, Cena itu mempelajari hal tersebut. Mencoba ngetes fans, nge-quiz fans, dan juga ngambil pelajaran dari semua yang Cena dapatkan selama ini. Dengan fans berteriak ngumpat gitu, Cena jadi bisa tahu fans ini sifatnya seperti apa. Cena tahu setiap fans yang ada di sini seperti apa gara-gara umpatan yang mereka berikan. Dan Cena mengklaim kalau dia lebih tahu penonton daripada penonton itu sendiri. Daripada fans itu sendiri, Cena tuh lebih tahu. Sebaliknya, fans nggak tahu Cena seperti apa. Ini kayak Cena memisahkan diri dari fans. Ini kayak Cena ngasih tahu ke fans kalau selama ini dia tuh memperhatikan. Selama ini tuh dia tuh notice apa yang terjadi. Dan itu memberikan dia waktu untuk mempelajari semua hal. Karena kehidupan kalian katanya menyedihkan. Karena kalian itu memang orang-orang yang menyedihkan. Dan semua hal yang kalian kasih malam ini, cuma itu yang kalian bisa lakukan. Kalian cuma punya itu kan. Cena menganggap fans itu gak punya apa-apa selain menghujat, selain mengumpat kepada dirinya. Untuk Cena, fans itu hanya sebatas sebuah eksperimen. Ini balik lagi Cena yang ngomong tadi soal dia mempelajari fans, yang memperhatikan fans. Dan dia menganggap fans itu hanya sebagai eksperimennya dia. Tidak lebih daripada itu. Ditekankannya lagi, eksperimen itu adalah seperti tikus di dalam kandang. Kalian gak percaya? Pilihlah satu momen dalam karirku. Saya akan kasih tahu apa yang saya pelajari dari momen tersebut. Jadi dia suruh fans tuh, kalau kalian gak yakin saya nih ngetes kalian selama ini, coba kalian pilih momen dalam karir saya, biar saya kasih tahu mana poin yang saya pelajari dari situ. Ketika Cena berdarah, fans berpikir Cena kuat. Ketika Cena ngomong, fans berpikir sebuah hal yang inspirasional. Ketika Cena coba nyerempet-nyerempet, fans pada senang. Ketika saya jadi orang yang baik, fans jadi bosan. Ketika Cena jadi orang yang setia di WWE, banyak fans yang merasa dicintai. Ketika Cena menjadi egois, fans berasa di-disrespect. Ketika Cena ngungkapin hal-hal kayak gini, fans langsung terpancing what gitu. Karena ini selanya enak banget untuk diteriakin what oleh fans, guys. Dan bagusnya Cena udah mempersiapkan ini, dan dia yakin fans akan bilang what di tengah-tengah bagian part ini. Terus Cena menutup rangkaian kata yang barusan ini dengan ejekan dari what itu, yaitu when I speak in rhythmic tones, you say what. And that's what happens, guys. Ketika Cena ngasih tone yang berima seperti ini, fans akan teriak kuat dan sesuai dengan dugaan Cena. Dan Cena keluarkan kalimat pamungkasnya, when I speak in rhythmic tones, you say what. Karena fans baru aja ngomong what. Kayak Cena udah memprediksi nih terjadi. Dan terjadi dengan sempurna, guys. Ini menjadi sangat-sangat simpel, sangat sederhana gara-gara itu. Fans mengatakan apapun tentang dirinya kepada John Cena karena fans ingin terlihat penting. Langsung Cena mengangkat sebuah topik yang sangat membekas bagi dia, di mana fans yang
mengungkapkan kekesalan terhadap apa yang terjadi, yaitu di April tahun 2005. Nah, Cena jelasin apa itu April 2005. Itu di momen dimana Cena memberikan sebuah ide yang dia ciptakan, yaitu championship dengan spinner. Kita coba jelaskan nih guys ya. Yang dimana saat spinner belt itu dirilis, fans membenci itu semua, menghardik John Cena, menghujat title tersebut. Karena spinner belt itu membuat title itu seperti mainan. Padahal WWE Championship bukan mainan. Itu poinnya guys. Karena poin yang mainan, title mainan ini akan jadi penekanan utama di promo ini. Title mainan guys. Cena ngangkat dulu topik spinner belt, title mainan yang dia ciptakan, yang fans benci. Karena WWE Championship bukan sebuah mainan. Dan Cena pun setuju dan menekankan championship bukan sebuah mainan. Championship itu adalah sebuah simbol. Inti dari semua ini. Ketika Cena membuat sebuah title yang kayak mainan, itu kayak fans merasa itu disrespect sebuah legacy, disrespect WWE. Dan Cena memahami hal itu. Nah, Cena memutarbalikkan hal itu guys. Dimana fans yang membenci ide spinner belt title mainan tersebut, seberapa yang mengungkapkan betapa bencinya dia dengan title tersebut, itu menyakiti hati para fans, menyakiti industri ini. Itu jadi kesalahan bagi para fans, kata Cena. Ini membuat Cena jadi paham betapa ringkihnya, betapa gampangnya dia untuk membuat fans kecewa. Yang Cena berpikir kalau dia bisa membuat fans semakin jatuh dengan merusak apa yang dia cintai, yaitu gulat profesional. Karena Cena bikin title spinner itu kan kayak mendisrespect wrestling. Nah, itu membuat fans marah karena dia mencintai wrestling, wrestlingnya dirusak Cena. Nah, Cena punya ide dan Cena punya misi. Misinya adalah, that's the point. Misi Cena, motivasi Cena semakin jelas. I'm going to ruin wrestling, katanya guys. Dia mau menghancurkan, dia mau merusak hal yang paling dicintai para fansnya, yaitu wrestling, gulat profesional guys. Itu poin besar dari promonya John Cena hari ini. Dan dia tekankan lagi, dia akan merusak, menghancurkan gulat untuk semua fans, untuk semua pegulat, untuk semua orang. Bagaimana caranya? Di WrestleMania, saya akan membuat sejarah dengan menang 17 time championship dia. Dia nyinggung Ric Flair, di mana dengan dia menang 17 time, dia akan menghapus Ric Flair dari sejarah guys. Itu satu misi yang dia harus lakukan dalam merusak gulat profesional, merusak wrestling bagi para fans, adalah menghapus Ric Flair dari sejarah 16 time championship dengan dia menjadi 17 time champion. Sangat jelas guys, terasa di sini guys. Kita belum dapat nih misi apa lagi. Mungkin setelah dia menang champion nanti ya, misinya akan dia lanjutkan lagi, bagaimana dia merusak gulat profesional bagi para fans. Mungkin setelah dia menang nanti, yang mungkin poin dia merusak wrestling adalah dengan jarang tampil, dengan jarang muncul, dan juga jarang defend. Dia bilang orang akan melupakan nama Ric Flair dan hanya mengingat satu nama, yaitu John Cena. Itu penekanan yang cukup besar. Nah, ini penekanan paling ultimate kalau saya bilang guys ya, dari promo hari ini. Yang paling buruk daripada semua itu, Cena punya misi. Dia akan menang 17 time World Championship-nya yang dia anggap sebagai inti dan center dari bisnis WWE ini, dengan membawa title tersebut dan pensiun bersama title tersebut. Ini misi besar kedua yang dia akan lakukan dalam rangka merusak wrestling. Ngambil title itu, menang title tersebut, dan bawa sampai pensiun. Poinnya di sini ada yang bilang Cena berarti pensiun setelah WM kalau dia menang title. Bukan itu. Poinnya adalah Cena akan menang title itu dan dia akan mempertahankannya hingga pensiunnya dia di akhir tahun 2025. Jadi ekspektasi saya berpikir Cena akan membawa title ini, dia defend sampai dia pensiun dan dia relinquish. Atau bahkan dia bawa beneran dia bawa pulang gitu loh. Nggak ada lagi title tersebut. Wah, ini menarik banget guys. Soalnya berarti kita akan dapat Cena
yang punya motivasi besar untuk mempertahankan title-nya. Bukan lagi Cena yang kita pikir akan bisa lepas title dengan mudah, karena kita pikir Cena akan kalah lepas title-nya sebelum dia pensiun. Ini jadi membuat kita berpikir Cena akan bisa aja, nggak akan kalah, nggak akan lepas title-nya sampai dia keluar WWE. Dan WWE terpaksa akan bikin title baru. Itu bisa terjadi, kemungkinan itu akan terjadi. Dan ini berarti lawan-lawannya Cena nanti setelah dia menang title, guys. Ini sekali lagi kalau dia menang title, itu akan sulit untuk merebut title dari Cena. Dan Cena retain akan banyak terjadi, guys, di momen-momen defense-nya. Kayaknya itu yang akan terjadi. Ada kans akan direbut seseorang. Saya ngomong di review, bisa jadi kansnya Cena akan direbut title-nya oleh top babyface baru yang WWE sudah bentuk setelah Mania nanti, atau bahkan Cody yang akan rebut lagi, guys, dengan motivasi yang dia punya, dengan kelayakan yang mungkin dia dapatkan pada saat build up sampai mereka bertemu lagi nanti. And we'll see, karena ini cerita akan sangat dinamis perkembangannya, dimana nanti ada campur tangan The Rock, dimana nanti mungkin The Rock akan nambah orang untuk berada di sisinya Cena. Ini akan sangat bisa berkembang, guys. And I'm so excited untuk menunggu apa yang terjadi kelanjutannya. Cuma ada satu poin yang mungkin akan mengecewakan fans, adalah di mana Cena akan jarang muncul, guys, sebagai champion. Sekali lagi kalau dia menang, guys, ya, dia akan jarang muncul. Hanya tanggal-tanggal tertentu aja. Tapi menurut saya it's okay. Kita udah melewati era Roman Reigns yang jarang muncul. Sekarang Cena juga akan jarang muncul. Aman lah kalau saya bilang. Kita lanjutin dulu, guys. Cena dengan misinya mau pensiun bersama title tersebut dan bilang kalau WWE pasti akan bikin title baru yang dianggap Cena sebagai mainan. Karena title yang sebenarnya Cena bawa pulang. Tahu nggak ini mengingatkan kita akan apa? Cena membawa pulang sebuah title ketika dia pensiun. Sama dengan CM Punk membawa titlenya pergi ketika kontraknya habis. Apakah CM Punk yang akan lawan John Cena ketika momen Cena akan membawa titlenya saat dia pensiun nanti? Apakah CM Punk akan jadi lawan terakhirnya, guys? Kemungkinan itu pasti ada. Kita tunggu saja, guys. Kita tunggu saja. Saya akan jadi champion terakhir di WWE dengan dia bawa title itu pulang, guys. Kalau saya bayangin ya, guys, WWE akan punya title baru, Cena bawa titlenya. Dalam hati saya, sebagai saya yang respect, saya yang menggemari Cena, sebagai fansnya Cena, nggak apa-apa, bawa aja. Cena pantas dapetin itu. Legacy dia, sebagai legacy dia, hadiah lah untuk WWE, dari WWE untuk dia di masa pensiunnya, the real title. Dan WWE akan bikin lagi title itu. Tapi dari segi bisnis akan cukup menyakitkan, guys. Kenapa? Karena title WWE Championship itu kan kayak flagshipnya WWE, centernya WWE gitu loh. Kalau title yang realnya dibawa ke sana, title baru seperti yang WWE, seperti yang Cena bilang, mainan. Dan kans itu terjadi mungkin agak kecil. Jadi Cena akan keluar atau pensiun tanpa title. Kalau saya pikir gitu. Apakah kemungkinan dia akan bawa title dari gak ada? Ya tetap ada. Tetap ada kemungkinan itu. Seperti kita tahu, Triple H kadang susah diprediksi. Wah. Cena mengakhiri promonya, penekanan lagi sebuah kiasan yang dia sebut, dimana dengan dia ngambil title atau menang title itu dan membawanya pulang pada saat pensiun, itu kayak fans menyaksikan semua mimpi, semua kecintaan mereka dibawa kabur oleh Cena. Fans hanya bisa melihatnya dan tidak ada yang bisa fans lakukan untuk menghentikan Cena. Cena unstoppable jadinya di sini, guys. Lagi-lagi fans hanya bisa melihat itu dan Cena bangga dan Cena yakin itu bisa dia lakukan. Terus Cody keluar. Nah, untuk momen Cody saya nggak begitu mau menjelaskan detail, guys, ya. Kita cari aja poin-poin Cody nyampein apa dan apa yang terjadi. Nah, fans juga udah lihat ya apa yang terjadi. Cuma yang Cody sampaikan kita coba jelaskan. Terus Cody merasa aneh. Apa yang kamu bilang tadi, Cena? Yang mana Cody menganggap Cena ini melewatkan satu poin penting. Cena bilang dia akan merebut mimpinya para fans dan membawanya pulang, tapi melewatkan poin di mana Cena harus rebut itu dari Cody dulu. Ya bener juga memang. Kenapa Cody dilewatkan? Seakan-akan gampang banget lewatin Cody. Nggak gitu kata si Cody, guys. Terus Cody ada poin bilang di mana dia merasa
salah kemarin bilang ini Cena yang nggak saya kenal. Saya mau melawan Cena yang saya kenal. Dia salah nganggap itu karena Cena yang sekarang adalah Cena yang lebih berbahaya kata Cody. Cena yang baru di sini kata Cody, guys. Cody nggak perlu membuka sebuah sejarah untuk menjelaskan betapa kerasnya dia mencoba untuk dapatin title ini. Hanya untuk dapatin title ini sekali aja. Perjuangan Cody sangat-sangat berat. Jadi Cody tidak akan segampang itu untuk kalah dari John Cena. Tidak akan segampang itu menyerahkan title ini kepada Cena, guys. Terus memang kamu mau ngambil ini kan Cena katanya. Terus Cody taruh title-nya di tengah. Ya udah sekarang aja kalau mau ambil ini. Cena nggak ngomong apa-apa, dia lempar mic-nya. Mau kayak berantem gitu, nggak jadi Cena mundur. Nah, kita dapat lagi poin di mana nggak ada adu promo. Tidak ada adu promo, guys. Why? Apakah ini benar kata-kata fans yang menganggap kualitas promo Cody kurang, terus Cena nggak dihadapin dengan Cody beradu promonya gitu, back to back gitu? Atau memang WWE menunggu waktu yang tepat untuk back to back, biar nggak terlalu banyak back to back, nanti bahannya habis gitu. Bisa jadi begitu, guys. Jadi WWE tahan dulu nih. Back to backnya nanti menjelang Mania aja. Berapa minggu, seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum Mania aja ketemu lagi. Barulah back to back promo tuh. Biar makin seru, biar makin mantap tuh. Bahkan bisa dihadirin The Rock-nya di situ. Nah sekarang mungkin kita sabar dulu, guys. Baru 2 kali mereka bertemu terus kok nggak ada adu promo gitu. Oh si Cody kualitasnya jauh di bawah Cena. Nanti kalau Cena ikut ngomong dan menghardik Cody, habis tuh Cody gitu. Sabar dulu, guys. Mungkin iya akan terjadi seperti itu. Tapi bisa jadi nggak juga. Bisa jadi mereka sudah mengatur porsinya masing-masing dan saling adu. Itu yang kita tunggu. Dan saya harap itu terjadi sebelum Mania. Ini momen kayak begini terus Cena mundur, ada kata-kata terakhir dari Cody. Dimana Cody melihat Cena keluar arena tanpa pegang title. Dan Cody meramal, itulah yang akan terjadi di WrestleMania. Saya di sini pegang title, kamu pergi di sana tanpa title. And that's it. That's all the promo we got. Yang teman-teman bisa nonton secara full segmennya ada di channel YouTube-nya WWE, guys ya. Dan saya merasa promo hari ini memang tidak semengejutkan promo sebelumnya. Karena promo sebelumnya kita tidak expect Cena akan ngomong gitu. Tapi di sini kita dapat level yang baru, guys. Level yang baru di mana Cena punya misi menghancurkan gulat yang dicintai para fans. Dengan misi pertamanya, dia akan menang 17 time, menghapus Ric Flair dari sejarah. Misi keduanya adalah ngambil title itu dan pensiun bersama titlenya. Salah satu misi yang lainnya juga mungkin yang membuat wrestling itu dirusak oleh Cena adalah Cena yang jarang hadir. Itu bagian dari merusak wrestling juga kalau saya bilang, guys. Karena seorang champion kalau dia menang title nanti di Mania terus jarang hadir tanggal-tanggal tertentu aja, itu akan jadi masalah. Itu akan jadi sesuatu yang tidak menyenangkan lah untuk para fans. Dan saya cukup excited menantikan pertemuan mereka selanjutnya. Mereka akan bertemu lagi, guys, di episode Raw minggu depan di London. Dan kita expect tuh tetap ada harapan di mana Cody akan dibalas oleh Cena, Cena akan dibalas oleh Cody. Dan momen Cena ngomongin soal selling his soul bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi juga tidak. Momen adu pukul bisa kita dapatkan, bisa jadi juga tidak. Jadi intinya jangan terlalu berharap sesuatu yang chaos, sesuatu yang adu bacot terjadi secara maksimal. Tidak. Berharap aja mereka memberikan sesuatu yang spesial di pertemuan mereka yang ketiga di Raw minggu depan. And that's it. That's all Cena dan Cody promo di episode Raw tanggal 25 Maret 2025. Kalau penontonnya banyak, saya akan terus bikin bedah promo dari promo-promo yang penting yang ada di WWE, guys. Tapi kalau penontonnya tidak banyak, ya menurut saya bikin review aja lah. Terima kasih buat teman-teman, komen di bawah ya pendapat kalian tentang promonya John Cena kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Gracias.